orang yang datang ke jasa konsultan, mereka namanya jasa konsultan, namanya di perusahaannya jasa konsultan, bidang usahanya. Tapi mereka melakukan perampokan, Bang. Perampokan kepada aplikator-aplikator ini, mau legal mau ilegal dirampok sama mereka. Yang jadi korban adalah debiturnya ini. Pinjol kalau bisa saya katakan Bang adalah malaikat bersayap tapi iblis. Faktanya masalah tidak selesai, hutang bertambah. Yang awalnya tidak melakukan gagal bayar, selik OJK masih bagus, selesai keluar dari konsultan, selik OJK dipastikan rusak karena gagal bayar. Orang-orang yang suka main judi misalnya, atau mungkin juga dalam konteks orang yang akhirnya mencandu untuk pinjam uang, gali lubang tutup lubang. Yes. Saya bayangkan juga mereka boleh jadi diwarnai oleh alam berpikir yang bias ini, yaitu saya akan terhindar dari bahaya. Itu ada yang akan bantu saya. Sehingga kemampuan mereka untuk memfilter informasi menjadi sangat-sangat dangkal. Pinjol nggak ada manfaatnya, Bang. Pinjol tidak ada manfaatnya. Ya, lebih mudaratnya lebih besar. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Kita hari ini akan bersiniar untuk topik yang sangat seksi, pinjol. Lebih seksi lagi karena belakangan hari ada fenomena yang paling jadi obrolan para netizen terutama. Adanya praktek joki pinjol. Dan ini kemudian terang-terangan ditudingkan oleh polisi. Nah, ini pertanyaan besar jadi. Adakah ini fakta? Adakah ini konflik personal? Atau ada sistem besar di balik ini? Nah, itu yang akan kita kulik-kulik hari ini. Saya bersama Mas Reza Indragiri, sejawat. Kita langsungkan saja siniar ini. Sobat TN, sekarang saya perkenalkan narasumber yang saya tadi di opening bilang, polisi yang menuding ada praktik-praktik joki pinjol, pinjaman online. Ada Pak Kombes Dr. Manang Subekti. Biasa dipanggil Pak Bray. Pak Bray. Topnya Pak Bray ya? Pak Bray, Bang. Ya. Oke Pak Bray, selamat datang dan kita akan ngobrol. Mas Risa, apa saya duluan? Duluan. Saya ngeri kalau berada polisi. Nggak mungkin guru kucing berdiri, kami kucing berlari. Oke Pak Bray, belakangan ramai ada tudingan-tudingan joki, bukan lagi pinjolnya lagi. Iya. Joki pinjol. Ya. Joki ya jelas, Iya, joki betul. pinjol. Dan itu Pak Bray sendiri yang langsung menuding itu. Iya. Kemudian bikin gegar di Jagadmaya. Iya. Sebenarnya definisi operasional yang Pak Bray maksud itu apa sih joki pinjol? Iya, baik Bang. Sebenarnya gini Bang, kita tahu kan adanya pinjol ya. Pinjol itu kan legal, ilegal, dan diatur juga oleh pemerintah melalui OJK. Jadi di situ saja sudah banyak sisi gelapnya Bang. Nanti kalau boleh kita bongkar dari situ juga. Boleh. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya korban-korban yang pinjol ini yang dia akan kesulitan untuk keluar dari pinjol, mereka menjadi korban baru lagi yang dilakukan oleh jasa-jasa konsultan berbadan hukum ini, Bang. Tapi prakteknya melakukan operasional joki pinjol. Kalau dia berbadan hukum tapi melakukan operasional joki pinjol, Yes. itu perbuatannya melanggar hukum nggak? Kalau Artinya Pak gini, Bray? Bang. Badan hukum ini kan bisa dibuat oleh siapapun dan itu sangat mudah dan itu menjadi salah satu jualan mereka bahwa kami ini berbadan hukum loh, legal loh. Badan hukumnya hanya sekedar PT. Bukannya harus tetap terdaftar di Jen AHU-nya? Ya, itu PT. Kementerian. Itu kan bisa dilakukan oleh semua orang. Dan bahkan Bang, mereka terang-terangan mengatakan berizin oleh OJK. Dan inilah penipuannya. Konsultan apa? Maksud berbadan hukum di bidang? Di bidang konsultan. Konsultan apapun itu? Konsultan. Nggak, ya ini yang kita maksud, ini yang konsultan, jasa konsultan, pinjol. Tapi dia tidak melakukan konsultasi tentang hukum yang lain, tapi hanya melayani korban-korban pinjol atau orang-orang yang terlibat pinjol. Dan ini mereka terang-terangan mengatakan bahwa mereka berizin OJK. Tapi setelah saya bongkar, OJK pun mengatakan itu tidak ada izinnya. Tidak ada diizin OJK. Mereka mencantumkan logo-logo OJK itu di kantor-kantor mereka, Bang. Masih saya paham belum tentang jasa konsultansinya? Kalau saya terus terang belum paham. Ya. Jadi saya Boleh, Bang. Saya punya pinjaman online Ya. Saya pinjam sekian juta rupiah. Ya. Kenapa saya harus menghubungi konsultan ini? Oke, baik Bang. Jadi gini,
Orang yang sudah terjerat pinjol ini, Bang, dia sangat sulit keluar. Oke. Abang punya hutang 20 juta. Mm-mm. 20 juta. Abang ini masih lancar lah melakukan cicilan-cicilan. Limitnya itu akan bertambah banyak. Jadi orang yang lancar membayar, Bang, itu akan menjadi sasaran tanda kutip pinjol-pinjol ini. Oke. Akan semakin banyak diberikan limit. Hmm. Nah, orang yang sudah melakukan pinjol itu artinya orang yang nggak punya uang, Bang. Iya, iya. Bagaimana dia membayar hutangnya itu? Dia akan mencari hutang baru. Abang punya tadi hutang 20 juta. Ketika abang sudah kepepet membayar yang ini, tidak punya langkah lain, tidak ada penghasilan lain, abang cenderung dan kemungkinan besar akan membuka hutang baru melalui aplikasi lain atau top up di aplikasi yang ada. Gali lubang tutup lubang. Gali gitu. lubang tutup lubang. Oke. 20 juta, abang kalau sudah kepepet ini bagaimana pengen membayar tagihan yang 20 juta, abang membuka di aplikasi baru atau top up di sini. Abang ambil lagi 20 juta dengan harapan untuk melunasi atau membayar hutang yang lama. Abang nggak akan terima 20 juta, Bang. Ketika saya... Tunggu dulu, Pak Bray, biar lebih terang nih. Iya. Jadi sampai di titik ini, Iya. seseorang borrower ya, Iya, borrower. borrower macet di kredit Macet. yang pertama, Iya. di pinjaman yang Iya. pertama. Terus dia cari akal, gali Iya. lubang tutup lubang, Iya. cari pinjaman baru. Pinjaman baru. Di titik ini peran joki itu di mana? Belum. Belum. Kelihatan. Nanti setelah kepepet baru larinya ke joki. Oke. Saya lanjutkan dulu tadi, Bang. Boleh. Oke. Abang dapat pinjaman baru mengajukan 20 juta. Itu abang tidak akan terima 20 juta. Potong administrasi, biaya aplikasi, biaya macam-macam dan sebagainya. Turunlah, kita katakan 16 juta. Dengan uang 16 juta, abang tidak akan bisa melunasi yang 20 juta. Oke lah, dibayarkan untuk yang melunasi 20 juta. Berarti kan masih ada sisa 4 juta. 4 juta. 4 juta ditambah hutang baru 20 juta. Jadi hutangnya bertambah jadi 24 juta. Inilah yang terjadi kenapa korban-korban pinjol itu tidak akan pernah bisa berhenti karena dia akan tergulung terus dan sampai membengkak. Oke. Lalu konsultannya? Nah, setelah dia kepepet ini, Bang, panik, bingung karena mendapat teror segala macam, mereka melihatlah live TikTok, live Instagram, promosi di mana-mana, konser, acara-acara charity, seminar dilakukan oleh mereka-mereka ini. Datanglah, saya tahu dari itu TikTok, saya datang ke Bang Insan. Bang Insan, saya punya masalah pinjol. Saya sulit untuk keluar dan melunasi ini. Oke, kamu mau apa? Tolong dibantu permasalahan saya, Bang. Oke, kamu kalau mau saya bantu, kamu ikuti aturan saya. Gimana Bang aturannya? Kamu harus berani untuk melakukan gagal bayar. Tidak usah dibayar. Terus gimana cara melunasi utang saya itu? Tenang, nanti ada cara dari saya. Gimana caranya, Bang? Oke, mana handphonemu? Handphone, saya jadi konsultan, Bang ya? Ya. Handphonenya Bang Ihsan saya ambil. Saya gantilah semua data kontak yang ada di handphone Bang Ihsan. Kita hapus semua, kita ganti injek data yang baru. Kemudian saya download semua aplikasi pinjaman online yang ada. Mau semua apapun yang bisa dipinjami secara online, mau Yang legal dan ilegal juga. ilegal termasuk yang toko-toko online itu, Bang. Kayak Shopee Letter, GoPay Letter, semua kita download. Saya ajukan semua ke aplikasi itu untuk pinjaman baru. Yang abang awalnya hutang 20 juta, saya ambil semua itu. Dapatlah saya. Masih pakai namanya beliau? Masih pakai namanya beliau. Tanpa sepengetahuan saya juga. Sepengetahuan abang. Pengetahuan saya. Kan abang mau dengan karena abang panik mau dong dengan tawaran saya. Oke. Seolah-olah ini solusi ini ya? Seolah-olah solusi. Lanjut. Tentunya sudah saya cuci otak, Bang. Sudah saya cuci otak. Akhirnya dia mau kan. Saya download semua. Dapatlah ini uang. Misalnya saya dapat 100 juta. Kesepakatannya 100 juta itu bagi 2. Saya ambil 50 juta, buat abang 50 juta. Oke, Bang. Dapat 100 juta. Saya ambillah 50 juta. Terus abang minta yang 50 juta. Mana punya uang saya, Pak? Yang 50 juta. Tunggu dulu. Abang mau saya backup nggak? Backup itu apa? Abang akan aman. Tidak ditagih. Ketika ada DC lapangan yang datang, nanti tanggung jawab saya. Begitu, Pak ya? Ya. Apa, Pak, ini? Sehingga saya bisa yakin Bapak akan membantu saya. Ini saya kasih surat. Namanya SKPP. Itu nggak tahu surat akal-akalan apa namanya. Kepanjangannya? Surat keterangan pengalihan penagihan. Oh, jadi dari beliau pindah ke Pak Bray. Ceritanya Kan nggak gitu. bisa, Bang, itu. Ke konsultan gitu, pindah ke konsultan. Saya kasihlah selembar kertas itu. Bayarannya adalah uang yang 50 juta itu tadi. Jadi 100 juta tadi yang hutang baru abang itu semua saya ambil. Semua saya ambil. Dengan jaminan bebas dari utang-utang Dengan jadinya. jaminan Karena akan ditanggulangi. Tanggulangi. Dengan iming-iming. Dengan Iming-iming ya. Faktanya, Bang, apa yang terjadi?
abang pasti tetap ditagih, pasti tetap diteror, pasti akan tetap didatangi oleh DC lapangan. Dan bagaimana saya Ini meyakinkan debt collector debt ya? collector, Debt collector. debt collector kalau istilah field collector yang datang ke rumah. Gimana saya meyakinkan abang lagi selama proses itu? Ketika field collector datang ke rumah abang kasihkan surat itu ke field collector. Akhirnya diskusi, field collector saya telepon. Saya telepon, udah kamu pulang aja, nanti saya kasih uang. 3% dikasih uang dari jumlah hutangnya dia. Misalnya abang punya utang 20 juta, berarti 3%, 10% 2 juta, 3% ya sekitar 500.000 lah. Saya kasih uang debt collector itu untuk datang ke kantor saya kasih 500.000 pulang. Abang merasa terbantu nggak? Terbantu. Tapi itu uang abang sendiri. Yang itu tidak ada gunanya sebenarnya uang yang abang kasih ke saya itu. Abang bisa melakukan sendiri sebenarnya. Nah, ini kan berjalan, Bang. Sistem pinjol itu selama periode tertentu, 90 hari sampai 6 bulan, itu memang akan ditagih terus. Dan suatu saat nanti akan ada penawaran yang sudah masuk gagal bayar, ada penawaran keringanan bunga, keringanan denda, dan sebagainya, hanya bayar pokoknya saja. Jadi apa yang saya lakukan ini sebenarnya bisa dilakukan abang sendiri. Bedanya saya mendapatkan uang yang lebih banyak dari abang, dan abang mendapatkan hutang yang lebih banyak, dan pasti abang selik OJK-nya hancur. Itu yang dilakukan oleh jasa Yang konsultan. dilakukan oleh konsultan Yes. itu, ketika dia mempromosikan diri, dia menyebut dirinya sebagai apa? Jasa konsultan. Konsultan. Nah, Penyelesaian utang itu maksudnya. penyelesaian utang. Jasa konsultan penyelesaian pinjol. Yes. Kenapa saya tambahin joki? Karena saya yang melakukan itu. Iya, iya. Dengan data abang sebagai jokinya. Dan itu ada jasanya buat saya itu 50% tadi. Ini yang terjadi, Bang. Jadi orang yang datang ke jasa konsultan, mereka namanya jasa konsultan, namanya di perusahaannya jasa konsultan, bidang usahanya. Tapi mereka melakukan perampokan, Bang. Perampokan kepada aplikator-aplikator ini. Mau legal, mau ilegal, dirampok sama mereka. Yang jadi korban adalah debiturnya ini. Ketika mengajukan Yes. permohonan peminjaman, Ya. bukankah harus yang bersangkutan langsung kalau pakai aturan OJK Yes. ya? Ini kenapa para perusahaan lender itu Ya. mau? Kan saya pakai aplikasi aja, Bang. Pinjol itu nggak perlu pakai apa-apa, Bang. Hanya KTP sama foto abang aja. Saya kan pakai nomornya abang, pakai HP-nya abang. Abang tinggal di foto nih, pucek. Cair, Bang. Itulah jahatnya pinjol, Bang. Tidak ada jaminan Kenapa apapun. harus dikatakan itulah jahatnya pinjol? Jahat, Bang. Bukan itu kemudahan dari pinjol. Pinjol kalau bisa saya katakan, Bang, adalah malaikat bersayap tapi Iblis. iblis. Termasuk yang pinjol legal sekalipun Yes. adalah iblis. Yes. Ini polisi loh yang bilang. Yes. Nggak, sisi iblisnya di mana? Terus terang saya belum tahu. Dia menjerat korban ini dengan beban yang sangat berat. Bunga tinggi. Bunga tinggi 0,3% per hari. Itu kan diatur oleh OJK Diatur kan? OJK, Bang. Dan Besaran bunganya. caranya, Bang, caranya adalah orang yang sedang kesusahan, Bang. Orang yang tidak punya uang, diberikan kemudahan untuk pinjam uang, apakah dia tidak akan menderita? Ini rata-rata yang pinjol ini, Bang, orang yang bukan untuk keperluan produktif. Mereka orang yang kepepet yang tidak punya uang larinya ke pinjol. Tunggu dulu Pak Bray. Kalau tadi disebut bunganya mencekik, katakanlah begitu. 0,3% Nah. maksimal itu. Itu buat yang konsumtif. Semuanya, Bang. Makanya kemarin ada Bukannya kalau produktif lebih mudah. Enggak, Sekarang 0,06 bukan dari tadinya 0,1. di pinjaman mana itu? Kalau yang pinjaman online itu sama, Bang, 0,3% per hari. Dan itu yang kemarin kena gugatan KPPU kan? Ya ada 97. Iya. Wah, Jadi Pak, mereka perusahaan. melakukan konspirasi kesepakatan sesama lender itu aplikator. Saya mau sama. tanya ya. Belum selesai masalah pinjol, sekarang muncul masalah baru yaitu yang Ya. disebut sebagai jasa konsultan. Yes. Joki pinjol. Joki. Ya, Biar saya mau gampang. tanya satu persatu. Serius, karena saya bukan Ya. pemakai pinjol. Yes. Pinjol legal itu pidana bukan? Enggak dong, Bang. Kalau pinjol ilegal, Pinjol ilegal sebenarnya dari aplikatornya mungkin bisa oke. dikatakan Ada ruang, Ada ada ruang. kemungkinan terjadi peristiwa pelanggaran hukum di situ. Yes. Sekarang kita pindah ke yang kedua, ke jasa konsultannya. yes. Jasa konsultan ini pidana bukan? Oke, Bang. Cara mereka untuk meyakinkan nasabahnya ini dengan tipu muslihat. Ah. Yang pertama, saya mengatakan akan menyelesaikan masalah Anda. Ya kan? Dengan cara yang saya lakukan tadi. Faktanya, masalah tidak selesai, hutang bertambah. Yang awalnya tidak melakukan gagal bayar,
Slik OJK masih bagus, selesai keluar dari konsultan, slik OJK dipastikan rusak karena gagal bayar. Yang kedua, mengatakan bahwa saya berizin OJK, saya legal. Tidak 100% legalitas mereka sah. Termasuk yang paling pasti adalah dia mengatakan izin OJK. Tidak ada izin OJK-nya. Pidananya di situ. Di situ untuk tipu muslihatnya awalnya. Yang kedua, Bang, melakukan pembobolan aplikasi-aplikasi dengan menggunakan data palsu. Illegal access dong, Bang. Bagaimana bisa dikatakan dengan data atau identitas palsu? Kan seizin dari si pemilik. Betul, pemilik si izin itu, tapi dalam kondisi awal dia mau menyetujui dalam keadaan seperti apa. Dalam keadaan dia mudah dipengaruhi dan diberikan brainwash bahwa itu adalah hal yang benar. Jasa konsultan ini sudah ada yang berproses di kepolisian? Tergantung masyarakat, Bang. Kalau masyarakat ada yang mau melaporkan, Tapi silakan. jadi sudah ada? Ada beberapa yang melaporkan, tapi saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Ini fenomena jasa konsultan joki pinjol, Iya, joki pinjol. berapa tahun terakhir muncul? Mereka Kalau pinjolnya kan 2016 dari OJK kan, ketika sejarahnya ada yang kita ngasih info baca. ke saya, mereka beroperasi sudah 45 tahun, Bang. 45 tahun mereka beroperasi. Nah, ini menarik lagi buat saya, Bang. Harusnya aplikator-aplikator itu, lender-lender itu, mereka lah yang sebenarnya korban. Iya. Karena Mereka jadi korban? Iya dong, Bang. Ya, aplikator legal dibobol, cair dananya dengan data-data palsu. Pekerjaan borrowernya itu diganti palsu. Mungkin identitasnya asli, kemudian data kontaknya dimasukkan data kontak palsu. Ya kan? Dengan tujuan bukan untuk meminjam tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengambil semua limit yang ada dan tidak dibayar. Adakah para lender itu, perusahaan-perusahaan pinjol, pemberi pinjaman, udah ada yang melapor ke Harapan polisi? saya itu, Bang. Sampai sekarang berarti belum ada sama sekali? Saya nggak tahu. Jadi yang melapor ini si lendernya atau orang yang mau minjam uangnya sebetulnya? Dua-duanya. Dua-duanya harusnya. Dua-duanya korban ya? Dua-duanya. Tapi dua-duanya belum ada yang tercatat bikin laporan Kalau polisi. dari yang saya tahu, korban yang lender, peminjam ya, borrowernya sudah ada beberapa. Dan ini yang saya inginkan, kenapa saya ekspos itu? Karena ya ini faktanya terjadi. Pemerintah mengatakan 45 juta orang terlibat pinjol. Kalau boleh dicek lagi, berapa banyak yang akan gagal bayar dari situ? Gagal bayarnya itu besar, Bang. Nggak tahu saya persentase datanya, saya nggak tahu. Inilah praktek mereka ini yang membuat gagal bayar semakin besar. Pak Bray, Presiden Prabowo tuh bilang orang Indonesia itu salah satu yang paling bahagia ya di muka bumi. Ya. Saya mau percaya omongan Prabowo atau omongan Pak Bray? Bahagia dari mana dulu, Bang? Ada orang juga bahagia punya utang, ada juga, Bang. Ada ya, gitu? Ada punya utang, yang penting punya uang, nggak tahu uangnya dari mana. Negara punya utang banyak tapi bahagia ada. Ada juga mungkin, Bang. Bentar ya, saya potong dulu nih. Sobat TN, ini udah terlalu terang benderang tudingan dari Pak Bray. Kombes ini, nggak main-main dari Itwasum Polri. Tapi sebelum kita berangkat lebih jauh lagi, saya mau kasih disclaimer bahwa sejatinya redaksi juga hari ini mengundang dari pihak jasa konsultan joki pinjol itu untuk kita katakanlah konfrontasi atau klarifikasi antara pihak. Tapi sayangnya pihak joki pinjol itu berhalangan, waktunya tidak pas, jadi ya terpaksa mau nggak mau kita berangkat dari satu sumber Mas aja. Insan, seandainya pihak jasa pinjol itu diundang, kira-kira kita akan mendengar apa dari mereka? Akan mengatakan kami baik. Bantahan, Iya, bantahan, rasionalisasi dari apa yang mereka kerjakan secara legal terutama buat namanya kan nggak mungkin juga tapi mereka mau. Fakta ini nggak bisa disangkal, Bang. Praktek itu fakta. Terus apa yang... Tunggu dulu, Mas. Oh, belum. Sekarang saya mau nanya ke Mas Insan dulu. Saya gelisah pemerintahnya. Pinjol. Ya. Saya pengen tanya psikologi di belakang orang berpinjol ria. Ya kan? Pinjam, terus kemudian pada akhirnya banyak yang kasusnya terlilit gagal bayar lah itu. Kalau bahasa gaul itu gagal bayar. Saya pernah baca pimpinan tertinggi dari OJK sekarang pada 3 tahun lalu masih katakanlah kepala bidang yang mengurusi ini pinjol dan edukasi gitu kan, Bu Frederika Widiasari. Itu menulis ketika jumpa pers dengan media bahwa ada di psikologi yang disebut sebagai apa tadi? Hedonic treadmill. Orang pengen lebih lagi. Apalagi belakangan
konsep di bahasa gaul sekarang ini makin rame itu. Ada fear of missing out, FOMO, ada YOLO, you only live once. Itu yang memantik pola-pola konsumtif yang kemudian pinjol itu jadi. Dan impulsif. Nah, dari kacamata psikologi forensik, jelasin di mana, Mas? Hindsight bias, Mas. Hindsight bias, bagaimana membahasakan hindsight bias? Jadi begini, kita itu selalu mengklaim kita itu rasional. Sebelum melakukan sesuatu, kita penuh dengan pertimbangan. Sehingga apa yang kita lakukan itu merupakan puncak dari betapa berkualitasnya kemampuan manusia memfilter informasi. Konon klaimnya begitu. Tapi dalam sangat banyak situasi, justru yang bekerja adalah hindsight bias. Proses berpikir jalan pintas yang menyesatkan manusia dari rasionalitas. Hindsight bias itu konkretnya seperti apa? Dari sekian banyak bias berpikir nih, hindsight bias itu cirinya adalah ketika seseorang terlalu yakin, berarti overconfident, bahwa saya akan lolos dari resiko, saya akan bisa menanggulangi segala macam konsekuensi buruk, saya akan terhindar dari bahaya, nanti akan ada pertolongan yang datang sekejap mata. Terlalu yakin bahwa saya akan terhindar dari resiko, itu adalah ciri hindsight bias. Tergantung Orang-orang yang suka main judi, misalnya, atau mungkin juga dalam konteks orang yang akhirnya mencandu untuk pinjam uang, gali lubang tutup lubang. Yes. Saya bayangkan juga mereka boleh jadi diwarnai oleh alam berpikir yang bias ini, yaitu saya akan terhindar dari bahaya. Itu ada yang akan bantu saya, sehingga kemampuan mereka untuk memfilter informasi itu menjadi sangat-sangat dangkal. Nah, jadi kita bisa paham bahwa secara kodrati ternyata manusia itu rentan memang jadi korban penipuan. Apalagi dalam situasi terpojok. Yes. Dalam situasi terpojok, kemungkinan bermain-mainnya hindsight bias di kepala kita itu akan semakin besar. itu tergantung sama literasi yang dia punya. Enggak juga, Mas. Ya, Bang, ini Tadi saya katakan, kita ingin mengatakan makin pintar orang, makin rasional dia. Dalam membuat keputusan semakin penuh dengan pertimbangan. Realitasnya nggak begitu ternyata. korban-korban ini, Bang, S2 manajemen bisnis, dokter, Polisi ada nggak ya? polisi ada. Polisi ada. Kenapa pelan-pelan adanya? Polisi ada. Karena dia kan kita berbicara, tidak boleh membuka aib teman sendiri. Nggak ada, Bang. Itu betul kata Iya. Bang. Blue curtain code. Belum curtain code. Iya. Gitu. Tapi pernah ada. Iya. Kan Pak Bray di mana? Kerja di polisi di mana? Saya sekarang ini, Bang, ya. Iya. Di Itwasum Inspektorat, Bang. Di Itwasum, isu ini pernah masuk nggak dalam radar Itwasum? Belum, Bang. Belum ya? Kalau itu memang sih lebih ke ranah pribadi ya, Bang, ya. Pinjam hutang itu. Memang siapa sih nggak punya hutang kan? Orang-orang kaya juga punya hutang. Tapi ini, Bang, ini juga nanti mungkin Bang Reza tanya. Kenapa, Bang, orang yang hutang pinjol itu lebih dikatakan aib, Bang? Dengan orang yang kredit motor, dengan orang yang pinjam di bank. Ini yang mereka yang takut sekali menghadapi teror. Korban pinjol itu diteror melalui WA, ke Instagramnya, ke medsosnya, ke tetangganya. Isinya apa? Yaitu kamu punya hutang, kamu maling uang perusahaan. Kalau kamu nggak bayar, saya sebarkan datamu ke teman-teman. Kenapa kok menjadi aib ya, Bang? Barangkali karena pinjol itu kadung diidentikan untuk ke hal-hal yang sifatnya non-produktif itu. Ya. Apalagi maaf kata nih, saya tidak bermaksud pukul rata, tapi sepertinya pinjol itu duduk bersisian dengan judol. Bisa. Nah, jadi betapa memalukannya seseorang pinjam uang untuk hal-hal yang sifatnya impulsif seperti itu. Tapi padahal fakta enggak seperti itu, Bang. Tidak semuanya. Orang memang pinjol itu saya lihat, Bang, kalau tinggal 1 jam ini, Bang, DM saya itu 100 lebih masuk. Mereka butuh untuk kebutuhan hidup, butuh untuk bayar sekolah, butuh untuk yang kesehatan, macam-macam lah. Tidak semuanya memang untuk kebutuhan judi online atau untuk narkoba. Itu ada. Kalau orang yang karena minjol untuk itu, mereka nggak akan berani ngadu, Bang. Nggak akan berani ngadu. Yang bikin malu itu kan karena cara-cara penagihannya yang tidak etis, yang kasar, yang bikin malu orang. Bikin malu orang. Menyebarkan doxing ya. Doxing. Dan ini jadi masalah loh, Bang. Kenapa saya katakan masalah? Regulasinya memang tidak boleh melakukan penagihan dengan cara mempermalukan di POJK 22 tahun 2023. Tapi masalahnya, Bang, teror online ini, dia menggunakan nomor-nomor yang tidak terregistrasi dan nomor acak yang memang dilakukan secara template, Bang, isinya. Hinaan, cacian, segala macam itu isinya sama semua, saya lihat itu. Dan itulah yang membuat psikologi orang jatuh benar, sampai pengen bunuh diri di situ. Saya terus terang pernah ya terima
saya lupa entah WhatsApp, entah SMS, Ya. bertubi-tubi. Ya. Tolong ingatkan saudara Anu, Ya. karena dia punya utang pada kami. Ini Bang, saya jawab ya. Iya. Ini jasa dari jasa konsultan. Apa urusannya dengan saya gitu? Ini jasa dari jasa konsultan, Bang. Oh. Praktik joki pinjol tadi menggunakan nomor-nomor fake. Siapa tahu nomor abang dimasukkan juga ke dalam data itu. Jadi nomor fake yang dimasukkan ke dalam ribuan nomor ke dalam data yang nasabah itu, itulah yang diajukan untuk mengajukan aplikasi pinjaman. Dan aplikasi pinjaman ada kadang yang mensyaratkan get kontak, mengizinkan get kontak seluruh data yang ada di handphonenya. Itu seperti intervensi terhadap privasi kita dong Yes. ya. Iya, itu doxing, menyebarkan Yes. identitas Apa, kita. penerobosan gitu. Dan itu yang ditakutkan oleh semua korban pinjol. Hmm. Ada Ngomong-ngomong juga yang kehilangan pekerjaan. Yes. Karena si jasa konsultan itu atau debt collector-nya nelfonnya ke kantor tempat Yes. dia kerja. Iya. Dan akhirnya kantor terganggu juga kan. itu yang paling Telepon ditakut. terus-terusan, akhirnya dia dalam tanda petik dipaksa halus untuk mundur. Ya. Udah mengganggu Harus resign. profesional kerja di kantor itu. Dan itu bisa jadi lebih bermasalah ketika urusan dia exit dari urusan itu nggak dapat apa-apa. Dengan segala macam ₹0 udah makin pusing lagi tuh. Ini kemarin saya juga bikin konten tentang itu, Bang. Tulisan. Kita sebenarnya pengen menghimbau lah kepada perusahaan-perusahaan itu. Ketika ada karyawan yang terlibat pinjol, janganlah diberhentikan. Gimana dia akan membayar pinjolnya? Gitu kan? Tapi kan ngeri juga, maaf ini. Iya. Dari pihak perusahaan mungkin membayangkan jangan-jangan tinggal nunggu waktu sampai mencuri. Ya bisa. Itu memang kebijakan perusahaan ada. Iya. Tapi ya gimana lagi? Pak Bray sebagai polisi ini, saya Iya, tidak Bang. bicara pinjol ya, Iya. bicara joki pinjol. Iya, iya. Ini pelik tidak? Pelik, Bang. Sangat pelik, Bang. Dan ini alhamdulillah, Bang. Dengan Sebagai polisi pun menilai ini pelik. pelik. Karena gini, Bang. Kita sebenarnya penegak hukum ini sudah harus melihat, Bang. Saya bukan penyidik sekarang posisi saya, tapi basic saya 20 tahun seorang penyidik. Dengan fenomena ini harusnya sudah ada yang bergerak, penyidik kita ini. Karena itulah Polri sebaiknya tetap di bawah presiden. Enggak ada hubungannya. Yes, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Lanjut, saya bercanda. Jadi artinya, Bang, saya sudah mengekspos besar-besaran, Mau minum Bang. sih? Boleh kan? Boleh. Saya mengekspos Pak Bro juga boleh loh? Iya, ya, Bang. Saya mengekspos besar-besaran peristiwa ini. Ini kalau ada yang mengatakan itu kan ada kesepakatan, Bang. Kesepakatan 4 Iya. syarat, Bang, di 1320 KUHP Perdata itu. Salah satunya adalah hal yang halal, Bang. Sebab yang halal. Ada tertulis itu. Ada 1320 KUHP Perdata. Halal gitu? Halal. Di KUHP Ya, data. bahasanya seperti itu. Artinya salah satunya adalah sebab yang halal. Artinya kesepakatan yang kita lakukan, ketika kesepakatan itu sesuai dengan aturan, apa yang kita lakukan ke depan dengan kesepakatan itu melakukan hal yang betul, tidak melanggar aturan, itu boleh. Tapi kalau kita membuat kesepakatan sebab yang akan kita lakukan nanti ke depan ini bukan perbuatan yang legal, itu kesepakatan batal, Bang, demi hukum. Nah, ini banyak yang mengatakan itu kan sepakat, kamu sepakat sama saya. Tadi saya bayangkan juga sepakat. Iya, sepakat. Ada 2 Bang kategori kalau saya katakan. Satu, sepakat karena dia tidak tahu, karena dia tercuci otak dengan keadaan kosong, kalut, sepakat, oke Pak, tidak ada harapan, mau sepakat. Tapi karena kebodohan dan karena keadaan terpaksa dia. Ada yang kedua adalah sepakat karena dia memang mau merampok. Sadar, oh ya udahlah, berarti kan saya dapat uang ya nanti. Ya udah, bagi 2. Kalau ketika dia sepakatnya dalam keadaan yang tadi dikatakan dari awal ada bujuk rayu, tipu muslihatnya, ketidaktahuan dia, kemudian kepanikan dia, ini kan sebab yang akhirnya yang dilakukan nanti kan yang tidak halal, yang tidak sesuai dengan aturan, melanggar hukum. Apa saya katakan melanggar hukum? Merampok aplikasi dengan data palsu, itu sudah jelas melanggar hukum, Bang. Dengan niat dia tidak membayar. Ini bukan lagi masalah perdata, kalau dia mengatakan mau meminjam aplikasi, tapi diniati untuk tidak membayar. Iya. Itu kan pidana, Bang. Iya. Penggelapan, Bang. Ketika dia mengajukan peminjaman perdata, dengan niat saya akan mengajukan pembayaran. Tapi kalau di kesepakatannya yang dia buat, kamu tidak usah bayar, gagal bayar. Tidak usah bayar, itu jelas-jelas disebutkan oleh jasa konsultan ini. Kamu nggak usah bayar, nanti saya jamin kamu. Penagihan segala macam, itu kan pidana, Bang. Menggelapkan dana perusahaan. Kalau di Polri ini urusannya Reskrim Sus. Yes. Betul ya? Iya, betul, Bang. Reskrim Sus. Ini makanya saya... Pak Bray, ya. ini kan Pak Bray begitu menggebu-gebu. Iya.
memerangi ya, Ya. pengen memerangi jasa konsultan Ya. joki pinjol. Kalau di medsos masihkah menggebu-gebu semacam ini atau malah udah take down dan Oh, segala enggak, Bang. macam? Jadi gini, memang ada satu jasa konsultan kemarin saya serang habis, Bang. Saya expose habis karena dia yang paling besar. Saya serang habis, saya bongkar habis cara kerja yang semua saya sebutkan. Akhirnya saya sama ownernya komunikasi. Saya katakan, oke, saya selesaikan, saya tidak akan expose lagi kamu, tapi persyaratannya kamu harus kembalikan uang-uang korban-korban yang minta di refund. Mereka-mereka yang merasa dirinya dirugikan, kembalikan. Dan itu dampaknya sudah ada. Dia komitmen, Bang, sama saya. Dikembalikan nih semua. Tiap hari dikembalikan. Ratusan juta. Tiap hari. Satu orang itu bisa sampai ratusan juta, Bang. Tapi refund. sebagai badan hukum masih ada. Oh, ada. Ini mereka sedang berproses, Bang. Makanya konten saya itu full kemarin itu masalah ini. Nah, tapi sekarang saya tetap mengatakan jasa konsultan joki pinjol ini adalah maling rampok. Tapi saya tidak menyebutkan satu perusahaan, nama perusahaannya. Tapi yang saya maksud perusahaan tadi, dia sudah komitmen sama saya untuk mengembalikan. Dan Kenapa perusahaan itu tidak dipidana sekalian? Kalau saya penyidik, Bang, Uangnya dibalikin ke para korbannya. makanya kalau saya penyidik, saya sudah bergerak dari kemarin, Bang. Saya kan bukan penyidik. Nggak minta koordinasi ke teman penyidik. Ya, terserah aja. Kalau ada orang yang mau melaporkan, silakan. Pak Bray-nya nggak koordinasi ke sejawat yang di penyidiknya itu. Tidak usah koordinasi, sebenarnya sudah ada data yang saya sampaikan. Tapi tidak bergerak mereka. Nggak tahu saya, Bang. Kira-kira? Ya mudah-mudahan harapan saya ada yang bisa menindaklanjuti ini. Gitu, Bang. Ya, saya menghargai. Pak Bray akan jadi capek dong. Satu perusahaan jasa konsultan joki pinjol itu selesai. Ya. Itu kan bukan cuma satu-satunya Iya, yang ada kan. iya, Ada iya. berbagai-bagai, banyak kan. Satu-satu didatengin. Tapi Pak Bray. saya kemarin berpikir gini, Bang. Saya tidak akan memaksakan ini untuk proses hukum atau apa. Yang penting ada itikat baik. Mereka bisa membantu mengembalikan apa yang menjadi kerugian masyarakat ini, Bang. Ketika dia melakukan pengembalian itu kan saya terus terang saya sebutkan di konten yang terbaru saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Penjahat tuh dibilang apresiasi itu gimana? Paling radio ketika radionya dikembalikan, kan pidananya tidak terhapus kan. Yang ini kenapa tidak analog? Oh, Bang. ultimum remedium. Nah, itu bisa. Kan sekarang ini dari legislatif kita, dari Komisi 3 kan selalu mengedepankan itu, Bang. Iya. Mengedepan restoratif justice kan. Iya kan? Jadi pengembalian kerugian itu lebih diutamakan lah. Pak Bray punya data-data bukti keras bahwa si perusahaan itu udah mengembalikan ya via transfer lah, apalah gitu. Ada yang beberapa yang saya posting, saya sensor. Ada beberapa yang saya posting. Bahkan bukti awal dia jumlah yang dirugikan dari para borrower ini ada semua di saya. Yang komunikasi saya udah mungkin ada ratusan lah yang sudah kirim bukti ke saya. Ini inisiatif yang Pak Bray lakukan ini tidak ada urusan dengan itu wasum kan? Enggak, Bang. Saya orang yang autis, hiperaktif di media sosial. Iya, saya ingat. Jadi saya kalau dibilang saya karena polisi bukan influencer aja, Bang, bilangnya. Banyak beri komentar tentang penyiraman air keras. Enggak lah, enggak. Tapi institusi juga membiarkan Pak Bray Bukan berbuat membiarkan, begini. Bang, artinya kan Atau nggak ada teguran Enggak, atau Bang, bagaimana? saya tidak melakukan hal yang merugikan siapapun, Bang. Bahkan mohon maaf, bukan saya menyombongkan diri, Bang ya. Mungkin saya dianggap salah satu hero, Bang, oleh masyarakat. Tapi saya setuju tuh. Artinya begini, jangan sampai misalnya di sebelah ada orang maaf kata jadi korban kejahatan. Gitu ya. Terus saya tidak tolong karena kan saya dihumas, apa urusannya dengan itu kan tidak boleh juga. Saya mungkin melampaui tugas pokok, tapi saya tidak menganggap apa yang saya lakukan ini karena tugas saya, bukan. Karena saya memang aktif di media sosial aja. Atau setidaknya diajak diskusi oleh pimpinan untuk keaktifan bermedia sosial tentang pinjol joki pinjol ini. Belum ada. Belum ada yang mengajak saya diskusi. Karena memang ya Abang bilang saya polisi, memang saya polisi, tapi karena apa yang saya lakukan ini bukan karena membawa polisinya, Bang, karena saya influencer aja. Dan harapan saya jadi penasaran. Income antara polisi dengan income influencer gede mana? ya ada tambah-tambahan ada lah. Yang tambahan dari polisinya. Enggak, Bang, tapi terus terang jujur saya banyak yang nanya kayak gitu. Apa sih untungnya buat saya? Enggak, Bang, saya tergerak melihat fenomena sosial masyarakat
yang seperti ini gitu bang, yang menderita. Tapi bagi saya bagus loh, polisi juga hadir di ranah media sosial itu penting. Iya. Sebelum Tapi apakah nggak lebih menggelegar ketika polisi yang kemudian melaporkan tuh ada konsultan jasa joki pinjol yang udah jelas terbukti. Gitu. Tolong angkat saya jadi salah satu direktur di Barreskrim bang. Kan lebih fenomenal lagi loh Pak Bray. Polisi langsung loh, yang jelas punya data, punya bukti keras, ya kan? Kan meyakinkan jadinya. Kok iya aja Pak Bray? Memang betul. Itu saya juga pengen sekali. Nggak terpikir. Ya saya pengen sekali. Siapa bilang tidak terpikir? Mungkin sudah terpikir. Nah, mungkin sudah dilakukan juga. Jadi saya tadi sampaikan bang. Sebelum saya bahas pinjol kemarin itu saya 4 bulan bahas masalah Matel, DC, debt collector, mata elang. Itu pun saya yang membongkar bang. Adanya aplikasi Matel yang mengakibatkan siapapun bisa berpura-pura menjadi debt collector jalanan, merampas motor di jalanan. Itu saya bongkar juga. Ternyata aplikasi Matel itu berisi semua data tunggakan-tunggakan kendaraan. Dan mereka hanya modal HP, duduk di pinggir jalan, motor lewat, ketik plat nomor, cegat, rampas motor. Itu waktu itu 4 bulan saya bongkar. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat dampaknya mereka tahu apa haknya. Pak Bray, tapi memang secara aturan OJK dibolehkan kan? Untuk apa bang? Lender untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk penagihan. Boleh. Mata elang itu atau debt collector itu boleh-boleh aja kan? Boleh. Tinggal tapi aturannya aja. Caranya yang diatur, tidak boleh melakukan penagihan di jalan. Penagihan itu hanya boleh di alamat domisili. Itu tegas. Nah, waktu debt collector kemarin Matel itu, kenapa saya permasalahkan aplikasi ini? Karena menagihnya akhirnya di mana-mana, bang. Di jalanan, orang yang nggak tahu siapa dia ini, asal embat aja. Sama kayak ini, pinjol ini juga sama. Aturannya memang boleh melakukan penagihan ke alamat domisili. Ini makanya ingin saya sampaikan juga, bang. Kepada masyarakat yang terlibat pinjol, nggak usah takut dengan penagihan. Ngomongnya gampang, nggak usah takut. Nah, ini harus kita edukasi, bang. Harus kita edukasi. Kenapa mereka takut? Karena mereka sudah diteror online. Teror online ini memang menakutkan. Fase teror online ini setelah selesai akhirnya akan datanglah penagihan ke rumah. Ketika penagihan ke rumah itu lebih aman. Mereka terikat aturan. DC yang datang ke rumah tidak akan pernah berani berbuat macam-macam. Oh ya? Kok bisa berjamin begitu? Jamin bang, karena dia membawa surat tugas, membawa identitas perusahaan. Ketika dia melakukan pidana, penagihan di luar aturan, perusahaannya dendanya sampai 15 miliar bang di peraturan OJK itu. Caranya gimana supaya perusahaan itu kena denda? Caranya bagaimana? Ya kalau ada DC lapangan ngamuk-ngamuk, merusak atau apa, videokan, kirim ke OJK. Akan dipanggil perusahaannya itu. Dan mereka tidak akan berani bang. Dan DC-nya, saya baca aturan di OJK, kan juga harus DC-DC, Matel-Matel yang tersertifikasi kan? SPPI. Yang bukan afiliasi dengan perusahaan lendernya itu kan? Tersertifikasi. Jadi mereka, masyarakat ini harus tahu bang, penagihan ke rumah itu lebih aman. Sangat-sangat aman. Apalagi sekarang adanya 110 ya bang ya, polisi. Ketika terintimidasi di rumah, videokan, telepon 110, polisi datang. Perusahaannya pasti kena denda besar. Sampai 15 miliar, sampai pencabutan izin. Jadi mereka nggak akan berani. Teror online tidak pernah menyebutkan dari mana perusahaannya. Sudah. Ketika telepon 110 itu nomor telepon polisi. Yes. Polisi datang, apa yang dilakukan? Kalau ada pidana ya pasti ditangkap. Kalau si korban ini, nasabah ini terancam, pasti akan dimediasi. Kehadiran polisi kan, kehadiran polisi kan untuk menjamin supaya tidak terjadi pidana kan di situ, bang. Pak Bray sebenarnya punya target personal goals-nya untuk mengurusi pinjol, joki pinjol, apa sih jadinya? Saya pengen bantu orang aja bang, mungkin bantu orang. Satu sekarang mulai menyadarkan edukasi kepada masyarakat bahwa pinjol itu tidak semenakutkan itu, walaupun memang mereka takut. Satu tadi saya bilang cara-cara penagihan online itu abaikan saja. Yang kedua ketika ditagih ke rumah, hadapi, temui baik-baik, ajak bicara baik-baik. Mereka tidak akan pernah berani berbuat macam-macam. Ini kan dari tadi bicara ingin mengedukasi. Yes. Cocoknya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, di Akpol, cocok loh ini. Ya, setuju ya? Saya jadi dan Menarsis mau saya ngajarin Taruna. Gitu bang. Jadi ya tujuan yang kedua bang, saya yang terkait joki pinjol ini ya masyarakat yang dirugikan bisa kembali haknya bang. Dan ini alhamdulillah sudah ada sekarang. Iya loh, sampai maaf kata sampai ada yang bundir segala macam masalah ini.
Kan menandakan masalah serius banget, Mas Insan. Ada yang nanya, Betul, terus kamu betul. dapat apa? Pak Bre dapat apa? Nggak ada, saya dapat ini aja, dapat kepuasan aja, dapat doa. Sama monetisasinya itu ya. Belum lah, belum. Apa kalau mau ada yang mengendorse saya boleh. Intinya itu Bang, ya alhamdulillah itu di luar tugas pokoknya. Kalau dari perspektif perusahaan pinjolnya, lendernya, apa sih sebenarnya tujuan mereka? Udah jelas-jelas efek mudaratnya ya lebih kelihatan ketimbang manfaatnya kan. Saya nggak bisa jawab Bang. Maksudnya mana ini yang pinjolnya ataupun konsultannya? Yang pinjolnya dulu deh. Kalau yang pinjolnya ya bisnis Bang. Untungnya besar, bunga 0,3% per hari, 1 bulan 9% Bang. Bunga bank berapa Bang? Nah, mereka kan uangnya dari bank juga modalnya. Kan di atas bunga bank. Kemudian kalau yang jasa konsultan ini jelas motifnya ekonomi dan dia mau merampok Bang. Untungnya besar sekali, gila itu Bang, ratusan juta satu orang. Bukannya menyelesaikan masalah Bang, hutangnya awal 20 juta bisa hutangnya jadi 200 juta. Dan mengajarkan gagal bayar, nggak usah dibayar, berarti kan tujuannya menampok. Bukan perdata lagi itu. Nah, ada ide dari aktivis ya, dari orang-orang pergerakan. Nggak cuma soal hukumnya, Ya. gitu kan. Yang mungkin belum tersentuh, gagasnya adalah kenapa tidak juga dilakukan pembekuan sumber dananya dari perusahaan-perusahaan lendernya Ya, itu. Bang, ini kan suara untuk stop pinjol ini kan sudah banyak sebenarnya. Bahkan di komisi 11 pun sudah banyak yang menyuarakan. Legislatif kita, anggota legislator kita udah banyak juga yang pengen pinjol ini ditutup aja lah. Masyarakat apalagi Bang, pengen pinjol ini ditutup. Ya, tapi itu nggak tahu ya. Kita boleh membahas di sini. Ya, perkembangan ekonomi kan muncul lah financial technology fintech ini kan, fintech-fintechnya P2P lending seperti ini kan, peer-to-peer lending itu kan. Yang itu nggak bisa dinafikan emang fenomena yang mendunia yang global. Udah ada itu semuanya. Di Cina gitu, kayaknya kan. udah ditutup Bang. Dilarang di Cina. Iya. Di Cina sudah dilarang itu Bang. Masalah pinjol ini, fintech ini. Di Indonesia yang resisten siapa? Iya, Terhadap penutupan pinjol. Mungkin belum, kalau saya bilang resisten, enggak juga, tapi belum sadar aja mungkin. Masyarakat sudah teriak, Bang. Masyarakat sudah teriak. Dan mungkin di legislatif juga sudah banyak yang mau membahas itu. Kan kalau Yang ini resisten joke saya nggak aja tahu nih, ya. ini joke aja ya. Hah. Kalau Menteri Purbaya kan orang kenal dengan omongannya yang menarik tuh. Biar ekonomi terus bergerak. Gitu. Saya nggak tahu soal kebenarannya kalau dimasukin ditaruh di kerangka pinjol Tapi ya. sekali lagi, Bang, orang yang pinjol Kan itu kan boleh dibilang pinjol ini kan memang alternatif ketika orang-orang pengen pinjam ke bank, sistem perbankan yang formal gagal karena terlalu banyak persyaratan yang tidak tembus kan. Akhirnya ini kan jadi alternatif yang gampang. Ini, Bang, tapi cepat, murah, kan? Ya, Bukan murah, cepat. Woi, Bunga tinggi, Bang. juga. Terkesan bunga rendah. 0,3. Prosesnya online gitu kan, nggak usah repot-repot, foto, Makanya saya selfie. bilang, Bang, tadi di awal, pinjol ini sebagaikan malaikat bersayap tapi iblis. Kenapa, Bang? Orang yang pinjol itu orang nggak punya uang, Bang. Tenor dalam pinjol itu, Bang, tidak ditentukan secara pasti. Ketika misalnya hutang dia ambil 6 bulan, harusnya kan tenor pembayaran jelas, misalnya 30 hari atau apa. Ini nggak 14 hari sudah ditagih. Dan itu sistem yang tidak bisa kita pilih sebagai seorang peminjam. Pinjamlah 30 hari atau 60 hari. Hari ke-14 sudah harus bayar kurang lebih 70-80% dari jumlah pinjaman. Ini kita nggak bisa pilih, itu sistem. Tapi kalau orang yang pinjam, borrowernya punya kemampuan bayar, itu sebenarnya nggak masalah juga dong ketika dia melakukan pinjaman online. Ya. Kan harus mengukur kan kemampuan bayar juga. Sekarang dong. gini, Bang, gimana Bang orang bisa menghitung siklus keuangannya, manajemen uangnya? Ketika waktu aja 30 hari ini aja tidak menjadi patokan, Bang. Orang terima gaji kan paling tinggal 30 hari, Bang. Ya. Ini 14 hari sudah ada pembayaran termin pertama. Kan nggak masuk akal, Bang. Dari mana duitnya gitu? Dari mana duitnya? Orang yang minjol itu sudah pasti orang yang terpaksa dan orang yang tidak punya uang. Ketika dikasih kemudahan seperti itu akan sangat menjebak. Sangat menjebak. Harusnya ya aturannya lebih dikuatkan lagi, cara-cara pembayarannya, pengembaliannya pun harusnya diatur, lebih dihitung lagi ke
proyeksi kemampuan si peminjam ini itu sebenarnya berapa hari sih? Orang rata-rata kan berharap bisa mengembalikan dengan gaji kan Bang, dengan penghasilan. Penghasilan gaji itu paling tidak kan 30 hari Bang. Ketika 14 hari dia sudah ditagih, kemudian hari ke-20 ditagih, hari ke-25 ditagih, sebelum 14 hari sudah diteror, apa nggak orang bikin stres? Nah, dalam kondisi stres gitu, dalam kondisi stres gitu, lantas warga negara, masyarakat ini minta bantuannya kemana ya? Nggak ada Bang. Ke negara, representasi negara yang ingin memberikan atensi terhadap masyarakat yang terbelit pinjol, tambah lagi terbelit oleh jasa konsultan pinjol. Itu pintu mana yang harus diketok oleh masyarakat? OJK Bang, harusnya sekarang ini. OJK ya? Iya. Ini Abang kalau bisa meriset Bang, Abang bisa meriset suara masyarakat tentang pinjol di media sosial dengan data analisis yang bagus Bang. Abang lihat aja. Teriakannya apa masyarakat tentang pinjol ini? Abang kalau bisa meriset silakan. Sudah sangat menyedihkan. Tapi sebagai polisi, sebagai insan Tribrata, Pak Bray ingin mengatakan apa sebaiknya terhadap pinjol harus diapakan? Saya secara pribadi ya Bang ya, bukan institusi Bang ya. Oke. Bukan institusi. Pinjol nggak ada manfaatnya Bang. Pinjol tidak ada manfaatnya. Iya, lebih mudaratnya lebih besar. Hancurlah karir bilang kayak gitu. Loh, saya bukan bullshit kok, saya bilang tadi. Saya bilang secara pribadi Bang. Iya. Saya bilang secara pribadi bukan institusi Bang. Terhadap jasa konsultan pinjol. Apalagi itu Bang. Apalagi itu harus ya mereka kalau tidak mau sadar, tidak mau berubah dengan melakukan jebakan-jebakan itu ya saya harap ada aparat yang bisa melakukan penindakan. Tapi sekarang tantangannya gini. Pinjol dianggap berbahaya. Jasa konsultan pinjol juga lebih berbahaya. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat yang mengalami kesulitan finansial dan ada kebutuhan mendesak untuk itu, solusinya bagaimana? Ya mungkin pemerintah memberikan solusi dengan membuka peluang kredit mikro yang sebenarnya lebih terjamin dan lebih selektif. Kita juga gini Bang, kita harus tega juga Bang. Harus tega. Jangan memberikan kesempatan orang yang susah untuk melakukan pinjaman dan membuat dia lebih susah lagi. Sebetulnya masyarakat nunggu itu 19 juta lapangan pekerjaan kata Gibran. Amin. Mudah-mudahan semoga terwujud lebih banyak lagi pekerjaan yang bisa. Kalau dibatasi, pinjol hanya boleh untuk kegiatan yang produktif, tidak yang konsumtif. Ya itu pemerintah Bang yang memikirkan Bang. Kita kan hanya bisa mengamati. Indikator produktivitasnya itu apa Mas Insan? Ya kelayakan usaha. Susah dong kembali lagi seperti yang dulu berarti. Kan tanda petik kesulitan-kesulitan atau persyaratan yang sangat ketat macam itu. Iya. Yang kemudian disiasati oleh pinjol. Iya. Dan ini Bang, pinjol itu nggak ada syarat apa-apa itu yang sangat menakutkan. Hanya foto KTP dan wajah. Apa nggak takut kita Bang? Ya bukannya apa Bang, orang akhirnya ya semuanya bisa tanpa selektif. Ini rumah irama nih yang sebetulnya jadi jurkamnya nih. Gali lubang tutup lubang kan nyanyinya Bang Haji. Dan fakta ini sudah benar Bang, kalau bisa diriset lah Bang. Coba bagaimana teriakan orang terkait pinjol ini. Kalau bisa diriset Bang. Serius. Polri sendiri bagaimana atensinya terhadap masalah ini sejauh ini? Bang itu yang kan bisa terlihat. Jangan Polri Bang, saya nggak tahu kalau Polri. Nggak tahu? Iya. Kan saya berbicaranya bukan Polri Bang. Tapi saya melihat sebagai fenomena yang saya lihat di media sosial Bang. Karena kan saya aktif di media sosial. Ya kan? Kejahatan yang terjadi ataupun keluh kesah yang terjadi akibat pinjol ini sudah sangat banyak Bang. Sudah sangat banyak. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya, orang-orang yang cerai dengan keluarganya, akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan lain untuk menutupi tagihan-tagihan pinjol ini juga banyak. Ya kalau secara ini kita melihat fenomena sosialnya seperti itu Bang. Nah ini harus dilihat, pemerintah harus beranilah melihat ini lebih jernih lagi. Bagaimana lah, saya bukan orang ekonomi Bang, tapi itu bisa sih Bang sebenarnya diatur. Gimana caranya memutus ini, permasalahan ini? Bisa itu, orang-orang pintar kita banyak. Menyelesaikan masalah ini, targetnya adalah satu, tutup segala macam bentuk pinjol. Kalau saya orang yang nggak ngerti, itu Bang. Tapi kalau ada orang yang ngerti, mungkin dengan solusi lain boleh. Kedua, lebih-lebih lagi, tutup segala macam bentuk jasa joki pinjol. Yes, itu harus. Kalau saya melihat teori yang saya katakan itu, ya dari apa yang saya lihat di
keluhan-keluhan masyarakat. Sebenarnya saya setuju sih dengan dua rumusan itu, tapi tetap solusi mendasarnya belum terjawab. Masyarakat yang butuh uang Nah, untuk itu keperluan mendesak terus bagaimana? ahli ekonomi yang menjawab, Bang. Kan semestinya ada ya lembaga-lembaga kemanusiaan, Mas. Oh ya. Basnas, Dompet Duafa, Ya. apalagi Lazismu, Lazisnu, lembaga amil zakat Dewan Dakwah. Di agama-agama lain juga saya pikir ada lembaga-lembaga sejenis. Kredit mikro itu kan sekarang kan pemerintah udah punya koperasi merah putih, mungkin itu bisa juga. Koperasi apa? Kopdes Apa merah namanya putih. itu? Koperasi Oh, oke. di daerah di desa-desa mungkin itu bisa memfasilitasi simpan pinjam atau apa kan yang lebih masuk akal, Bang. Bukan melalui online loh ya, Bang ya. Tapi ini jangan ngomong Kopdes deh. Bukan belum-belum udah rame sendiri tuh Kenapa kan kok sini Kopdes merah bicara putih. Kopdes kok sini? Nah ini saya juga nggak tahu bisa Kan apa enggak. udah rame sendiri sekarang Oh, Kopdesnya gitu. aja gitu. Jadi Optimis? masih Pesimis beranda-anda kalau kita ngomong Kopdes jadi salah satu alternatif gitu. kan. Iya, Kayaknya Bang. pesimis Mas Insan dengan Kopdes. Jangan giring saya untuk ngomong. Tapi itu Saya masuk dari Mas Reza lah. Apa? POV dari Mas Reza tentang orang ya gimana ya dari sisi psikologis ya. Tadi saya ketika udah kepepet bilang, gitu. saya setuju nih. Ada target yang sangat konkret yaitu tutup pinjolnya, Ya. tutup jasa Konsultan. joki pinjolnya. Saya Ya. setuju. Tapi kan dua persoalan ini kan berakar dari adanya masyarakat yang punya kebutuhan finansial mendesak, Nah, gitu iya, kan? iya. Nah, pada aspek ini yang belum terjawab. Nah itu, Bang. Ya ini mohon maaf Makanya nih. kalau tadi saya katakan ya kalau bisa direalisasikan yang 19 juta lapangan pekerjaan oleh Gibran itu loh. Bener ini saya serius ini. Iya, iya. Tapi Itu saya satu. lihat ini juga, Bang. Mungkin ya koperasi merah putih desa itu masuk akal juga ketika memang itu bisa diberdayakan sebagai sarana untuk mungkin ada core bisnisnya dia untuk simpan pinjam. Mungkin saya nggak tahu ya, Bang ya, apa core bisnisnya mereka. Kalau bisa masyarakat desa bisa pinjam ke mereka lebih bagus, lebih terjamin gitu, lebih jelas siapa yang pinjam, siapa yang meminjamkan. Iya. Lebih bersahabat dengan masyarakat lagi Iya, ya. kan ada di desa itu. Iya. Ketika ada orang yang benar-benar kebutuhan desak ekonomi atau apa, bisa mungkin dengan keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah itu kan sangat bagus, Bang, menurut saya. Semestinya. Iya. Daripada pinjam online yang nggak tahu siapa yang minjam, di mana kantornya ini apa, dikejar-kejar teror seperti itu. Masuknya susah, masuknya mudah. Mudah, keluarnya Keluarnya susah. Terakhir Pak Bray, Ya. saya ikut gregetan juga nih dengan penjelasan Pak Bray. Emang nggak bisa dipidana itu? Perusahaan-perusahaan jasa konsultan, joki pinjol itu. Tadi kan Ketika jelas-jelas tuh Iya, Bang. kelakuannya begitu, Iya. caranya begitu, gitu. Iya. Nggak bisa dicariin telah pidananya pasal berapa deh. harusnya bisa, Bang. Harusnya tadi kan saya bilang dari awal ada bujuk rayunya, ada tipu muslihatnya. Dia mengatakan dia izin OJK itu sudah jelas tipu muslihat. Lagi prosesnya merayu dia dengan kesepakatan untuk Tidak bayar. tidak bayar. Bukan perdata lagi kalau kesepakatan tidak bayar. Iya. Sudah jelas tuh penggelapan, Bang. Itu Itu sudah jelas pintu masuk sebenarnya, Bang. Nah. Dia kan pasti beralasan, ini kan sudah sepakat, Pak. Oke, sepakat untuk apa? Sepakat untuk membobol, kemudian tidak membayar. Itu apa artinya, Bang? Pinjaman perdata, oke perdata. Tapi dia sepakat untuk tidak bayar, karena kamu tidak usah membayar. Itu jelas dikatakan oleh jasa konsultan ini. Ini harus delik aduan ya? Enggak, Tuh. bukan. Bukan Mas Reza. Bukan delik aduan. Harusnya ada makin nggak diurus ya. Harusnya ada pergerakan dari APH dong. Ngomong-ngomong, pertanyaan Mas Indra sudah selesai. Yang terakhir tadi. Setelah ini kita tutup nih. Pertanyaan terakhir saya, di Ruasu udah berapa lama? Hampir 10 bulan lah, Bang. Oh, 10 bulan. Nah, kamu mau bilang Saya 2 10 kali tahun. direktur sudah, Bang. Oh. Saya 19 tahun sebagai penyidik, Bang. Jadi selanjutnya ke kementerian mana? Oh, jangan, di dalam aja. Di dalam aja. Di dalam. Kenapa nggak mau ke kementerian? Ya, kalau saya sudah tidak dibutuhkan, nggak apa-apa, Bang. Jadi personil Polri masuk ke kementerian itu karena sudah tidak Bukan, lagi bukan. dibutuhkan. Artinya gini. Bukan, artinya kalau saya memang, nggak bisa memberikan manfaat, mungkin, ya. Tapi saya nggak mau, saya tetap bisa ditaruh. Iya. Tetap pilih di internal. Internal loh, Bang. Banyak yang Mana? bisa. Ke Humas, ke Lemdik atau? Saya 19 tahun penyidik, masa tega, Bang, saya ditaruh di Humas, Bang. Emang apa salah dengan Humas? Ya, Pak Dedi, betul, Bang. Wakapolri Humas loh. Iya, bukan. Boleh saya Humas, tapi dikasih bintang boleh. Pak Bre, adakah cukup puas, katakanlah, kalau mau disebut dalam tanda petik perjuangan Pak Bre cuma lewat media sosial nih, Ya, tidak belum puas. inherent dengan Belum puas. posisi sebagai
polisinya. Iya. Betul Bang. Kan? Saya waktu pengalaman saya direktur terakhir di Jambi Bang, direktur kriminal umum. Saya juga sangat aktif di media sosial. Dan keaktifan saya di media sosial itu saya buktikan juga dengan tindakan kepolisian yang saya lakukan. Contohnya geng motor Bang. Iya. Geng motor saya expose terus di media sosial waktu itu. Nah, karena Dan itu saya bisa menindak dengan saya punya kewenangan. kalau menurut saya cocok masuk Baharkam. Jadi apa nih Bang? Apa kayak siap ini Bang, saya bisa. Udah ya. Saya tutup ya. Ya siap, makasih Bang. Makasih banyak. Tapi keren, Pak Bray, keren. Siap. Keterpanggilannya untuk masuk ke isu yang sudah sangat berat di masyarakat, tapi luput dari perhatian kita gitu. Belum ada yang bahas Bang. Pada aspek itu saya apresiasi. Makasih guru, murid tidak. Siapa tahu dapat Dapat award. Siap, Abang bisa konsulin saya. Oke, Sobat DN, menarik banget, jelas banget, detail banget, beneran banget apa yang dipaparkan oleh Kombes Dokter Ya. Anang Subekti Pak Bray Ya. tentang pinjol, tentang joki pinjol. Makanya saya berharap Sobat DN tonton sering-sering supaya tidak gagal paham. Justru paham banget apa yang dari perspektifnya polisi loh ini, Ya. nggak main-main. Tanya dong, akun media sosialnya apa? Akun saya Manang Subekti Official. Manang Subekti _official. Pak Bray. Ya udah, itu pesan saya tentang konten yang sangat menarik ini. Selebihnya, ya tentu saja saya terima kasih Siap. Pak Bray sudah memberikan Terima kasih, Pak. edukasi ke masyarakat. Mas Riza juga menggalinya mantap, gitu kan. Makanya tonton lagi. Juga yang terakhir, jangan lupa, saya pengen kasih pesan ke Sobat DN bahwa boleh juga untuk mampir ke studio kami di Pejaten Raya Kavling 7 karena kamu akan menemukan toko buku yang lebih bikin betah, nyaman. Di website ya di bukuku.co.id kalau mau ke website. Juga kalau mau nyantel di e-commerce-nya, kunjungi juga di @bukuku.story. Atas nama para narasumber yang bersama kita dan teman-teman di belakang layar sana, saya wakili untuk pamit undur diri. Ketemu lagi di siniar berikutnya. Tapi. Makasih.